Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Nah, untuk kelas 8 semester 2, tentunya bersama saya Bu Anisya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian teks ulasan beserta ciri-cirinya. Yang kedua yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Dan yang terakhir, kita akan belajar menyusun teks ulasan dengan langkah-langkah yang benar. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi tentang penilaian terhadap suatu karya, baik itu karya sastra atau non-sastra, berdasarkan pengamatan, pemeriksaan, dan pertimbangan. Jenis karya yang dapat diulas antara lain 1. Karya sastra, contohnya film, novel, lagu, buku cerita, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu karya non-sastra, contohnya buku-buku ilmu pengetahuan. Ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, adanya struktur teks ulasan, yaitu terdiri dari identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis. Yang ketiga, opini berdasarkan fakta. Dan yang keempat dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Struktur teks ulasan terdiri dari 5 struktur. Yang pertama yaitu identitas karya, berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Kemudian yang kedua adalah orientasi, merupakan bagian yang menyampaikan tentang pengenalan atau gambaran umum suatu karya yang akan diulas. Yang ketiga yaitu sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap karya yang akan diulas. Kemudian yang keempat, analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur karya yang akan diulas, misalnya tema, penokohan, dan alur dalam novel maupun film yang diulas. Yang terakhir, evaluasi merupakan bagian yang berisi tentang penilaian, berisi kelebihan dan kekurangan terhadap karya yang akan diulas. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, konjungsi penerang, seperti bahwa, yaitu, yakni. Contohnya, Hasan merasa bahwa semua ini terjadi karena perbuatan Anwar. Yang kedua, konjungsi temporal, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contohnya, kemudian ia mencari Anwar. Yang ketiga, konjungsi penyebab, seperti karena, sebab. Contohnya, akan tetapi karena Anwar pandai berbicara, akhirnya dialah yang berbalik mempengaruhi Anwar. Yang keempat, ungkapan saran atau rekomendasi, seperti jangan, harus, hendaknya. Contoh, hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Nah, kata yang bercetak tebal itu merupakan kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Langkah-langkah menulis teks ulasan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kalian menulis teks ulasan. Yang pertama yaitu mencatat identitas karya yang akan diulas. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau hal penting dari isi karya. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan isi karya. Yang keempat, menyimpulkan isi dan kesan-kesan terhadap karya secara keseluruhan. Dan yang terakhir, membuat saran-saran untuk pembaca. Nah, berikut ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian terhadap pemahaman materi kali ini. Nah, sekian materi pembelajaran tentang teks ulasan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat belajar. Apabila video pembelajaran pada pertemuan hari ini bermanfaat, silahkan bisa like dan share, dan jangan lupa subscribe ya.